bagaimana pandangan yoga tentang kondisi umat Islam sekarang, terutama di generasi penerusnya, anak-anak remaja gitu. Kalau saya boleh bilang, kenyataan pahitnya itu kita di pengalaman hidup ya. Jadi bagaimana pandangan yoga tentang kondisi umat Islam sekarang, terutama di generasi penerusnya, anak-anak remaja gitu. Kalau saya boleh bilang, kenyataan pahitnya itu kita hampir kehilangan satu generasi di bawah kita. Karena dari ayah kita, dari atuk kita ke atuk kita, ayah kita ke kita, kemudian ada generasi yang di bawah kita. Yang di bawah kita ini rusak tuh. Kalau kita oke lah, masih bisa terselamatkan kan. Itu pun terselamatkannya waktu kita udah besar. Kecil-kecil dulu kita mungkin terselamatkannya gara-gara pernah ngaji gitu. Ini dari kecil udah nggak ngaji. Jadi memang kita agak beruntung karena kita lahirkan di zaman dimana kita belum terlalu kenal teknologi, belum semaju sekarang begitu kan. Jadi yang tradisional itu kita masih bisa rasakan. Tapi sekarang anak-anak nggak kayak gitu. Anak-anak umat Islam itu, ya ada yang membanggakan, itu kita nggak bisa pungkiri. Ada yang hafiz Quran di usia kecil, ada yang juara ini dan itu, gitu kan, berprestasi di bidang agamanya. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa ada lebih banyak anak-anak Islam yang carut marut kehidupannya, yang hampir kita katakan hampir runtuh keimanan dan akidahnya begitu loh. Prihatin sebetulnya. Kalau kita boleh bilang, anak-anak yang sering nongkrong nggak sembahyang, yang di maghrib di jalan-jalan itu, kebanyakan anak-anak Islam. Nggak bisa dipungkiri. Anak-anak yang pulang-pulang pagi, malamnya nggak jelas kemana, itu banyak anak-anak kita. Anak-anak yang buat, mohon maaf, ada dapat copet, maling, nyabu, itu kebanyakan anak-anak kita. Kita hampir menghadapi lost generation. Ada generasi yang hampir hilang dari kita. Walaupun mungkin akan diselamatkan oleh anak-anak generasi yang baik-baik ini, tapi pasti kita akan kekurangan banyak tenaga begitu. Sekarang aja kita udah merasa itu kan di generasi kita, apalagi di bawah kita. Luar biasa. Dampaknya ada banyak sekolah-sekolah Arab yang saya ceritakan tadi yang tutup atau berkurang kelasnya. Iya, betul, banyak. Di samping memang mungkin ada pengaruh dari sekolah-sekolah umum pagi yang masuk full day atau segala macam. Tapi orang-orang tua sekarang kayaknya nggak terlalu tertarik untuk memasukkan anaknya ke sekolah Arab sore itu kan, sore. Dia merasa cukup anak-anaknya dapat pengetahuan agama dari sekolah pagi gitu. Padahal dia nggak tahu tolak ukurnya apa gitu. Ditanyain. Kok dilihat sekolahnya sekolah negeri. Pelajaran agamanya cuma satu gitu. Seminggu sekali. Cuma satu, seminggu sekali, 2 les, seminggu sekali. Apalah dapat? Jangan-jangan makanya kita bisa dapatin nggak sedikit anak-anak umat Islam sekarang yang SMP niat mandi wajib nggak tahu. Niat sholat subuhnya nggak tahu. Doa kunut aja nggak tahu. Yang berkunut, doa kunut aja nggak tahu. Sedih sebetulnya kan. Jadi menurut pandangan yoga nih, apa yang latar belakangi terjadinya peristiwa seperti itu di kalangan masyarakat kita ini? Ketidakmampuan kita dalam menghadapi zaman. Belum siap belum siap. Kita gak siap menghadapi zaman sekarang. Fitnah yang datang sama kita terlalu besar, sementara persiapan kita untuk menghadapinya terlalu kecil. Kita menganggap masalah yang datang sama kita hari ini itu sepele aja. Padahal besar dampaknya. HP misalnya. Makanya ada istilah begini. Anak sekarang, kalau kita tak bisa datang ke tempat maksiat, datangkan maksiat itu ke rumah kita. Sekarang udah gitu. Kalau dulu awak, kalau mau maksiat, awak datang ke tempat maksiat itu kan. Nggak ada aksesnya. Mau main perempuan, awak datang ke tempat perempuan itu. Mau minum, awak datang ke tempat minum itu. Mau berjudi, awak datang ke tempat itu. Sekarang, segalanya dalam satu kotak HP itu bisa. Asal gini. Pokoknya kalau awak tak bisa datang ke tempat maksiat itu, datangkan maksiat itu ke rumah awak, bisa.
Kadang-kadang awak sendiri yang menyediakan akses itu sebagai orang tua, sebagai abang, sebagai wali, sebagai nenek. Awak sendiri yang menyediakan itu. Tanpa awak sadari dampaknya. Karena dari kecil sudah kita latih. Nangis dia awak kasih handphone. Merengek dia awak kasih handphone. Merasa awak terganggu sama dia awak kasih handphone. Kok dulu kita mana ada kayak gitu. Itu dia. Makanya kan Allah kan sudah singgung dalam Al-Quran itu kan. Walana baluannakum. Apa sih kata Allah, jangan kamu tinggalkan generasi di belakang kamu dalam keadaan lemah. Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan, kan Allah katanya dzurriyyatan di'afan, generasi yang lemah di belakang kamu, baik lemah secara ilmu. Generasi sekarang nggak ada ilmu, bawa kereta bapaknya, ngeber-ngeber di jalan, sholat tidak, sekolah cabut, ngaji tidak, ilmunya tak ada, pacaran bawaan orang, ngeber-ngeber di jalan, nggak ada ilmu, pala sendiri ya namanya. Ini itu kata Allah kan, takutlah kamu meninggalkan generasi yang lemah di belakang kamu, lemah secara harta finansial, lemah secara ilmu, dan lemah secara agama. Yang terjadi sama kita sekarang. Apalagi kalau kita bicara lebih jauh, didukung oleh sistem-sistem yang tidak mendukung pencegahan ini. Secara pemerintahan lah, secara peraturan kan, tidak mendukung ini. Yang paling terbaru itu kan SK 3 Menteri yang mengatur tentang masalah pakaian keagamaan di sekolah. Jadi sekarang sekolah tidak boleh memaksakan anak untuk memakai pakaian keagamaan tertentu dan tidak boleh melarangnya. Jadi kembali ke pribadi masing-masing. Kalau kamu pakai jilbab, nggak pakai jilbab, nggak usah pakai jilbab gitu. Sekolah nggak bisa melarang. Sekolah juga tidak bisa mewajibkan. Di satu sisi ada bagusnya. Misalnya ada sekolah-sekolah agama yang memaksakan bahkan murid-murid yang non-muslim untuk memakai atribut muslim. Itu kita bisa terima. Jangan muslim, jangan dipaksa lagi pakai jilbab. Atau di sekolah-sekolah non-muslim, di mana murid-muridnya dipaksa untuk melepas jilbab. Kan ada kan? Kalau cerita begitu. Tapi nanti ini jadi tantangan baru bagi kita. Penguatan di keluarga itu harus kuat terhadap anak perempuan kita, sehingga dia mau pakai jilbab ke sekolah. Kan itu masalahnya sekarang. Tapi balik lagi, apakah keluarga itu sudah siap menghadapi ini? Kadang-kadang, ya mohon maaf cakap, ayah sama maknya pun tak sholat, mamanya pun tak jilbab. Begitulah. Mungkin ini istilahnya berat bagi kita untuk menghadapi. Ya. Belum cukup bagi kita bekal gitu. Jadi menurut Yoga nih, cara menghadapinya lah. Bagaimana cara menghadapi? Yang pertama dan yang paling dasar, menguatkan ketahanan keluarga. Karena keluarga itu kan inti dari sosial. Dia kan susunan sosial paling kecil dalam masyarakat kan. Kalau baik keluarga, baik masyarakat. Kalau baik masyarakat, baik negara. Karena kan pemimpin itu kan cerminan dari rakyatnya kan. Kalau baik rakyatnya, baiklah pemimpinnya. Dan tadi itu aja kuncinya, ketahanan keluarga. Kayak kata Allah, peliharalah, jagalah anfusakum wa ahlikum naro, itu dulu. Kalau sudah bagus masyarakat kita, bagus keluarga ini bagus, pasti bagus masyarakatnya. Gitu aja. Dimulai dari keluarga. Terus gitu. Makanya saya di mana-mana kalau mengisi kajian yang saya tekankan itu ketahanan keluarga. Itu aja. Di samping jurusan saya memang kan hukum keluarga kan. Tapi memang ternyata setelah saya belajar, jadi dulu kami di kuliah itu belajar psikologi keluarga. Ada masalah-masalah keluarga yang terjadi dalam rumah tangga kan. Anak dengan orang tua, suami dengan istri, istri dengan anak, istri dengan mertua, segala macam kan dipelajari di situ. Dan cara mengelola konfliknya itu macam mana? Oh ternyata di sini masalah kita. Ayah yang abai terhadap pendidikan anak, padahal Al-Quran sepenuhnya menyebutkan bahwa pendidikan itu terletak di tangan ayah. Cerita dalam Al-Quran kan tentang pendidikan kan tentang ayah sama anak semua. Luqman dengan anaknya, ya kan? Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, ya segala macamnya kan. Ibu yang kemudian merasa hina ketika dia hanya di rumah saja tidak bekerja, sehingga ketika dia pergi bekerja keluar untuk menagih pamor di masyarakat itu, aku mau karir, aku bisa berdikari segala macam, anak tertinggal di rumah dan segala macamnya. Masyarakat kita yang sudah bobrok kian, anak yang ditinggalkan terlantar terlunta-lunta segala macam, dibiarkan sama tetangga, lingkungan yang buruk.
Dan tidak bisa dipungkiri dengan beberapa oknum agamawan yang juga buruk. Ya, begitulah. Oke. Jadi ada titipan pertanyaan dari sahabat-sahabat pelita Quran. Kalau bisa mereka ingin tahu bagaimana metode-metode dakwah yang cocok untuk diterapkan pada zaman sekarang ini, terutama untuk anak-anak dan remaja. Ya, kita memang harus memanfaatkan fasilitas yang digunakan untuk merusak anak-anak kita sekarang, guna balik melawan mereka. Jadi, kalau kita boleh bilang HP ini kan seperti pisau kan, dia bisa dipakai untuk bunuh orang, jadi bisa dipakai untuk motong bawang, motong cabai, motong ikan. Kita juga kayak gitu. Media sosial itu memang ada dampak buruknya, tapi bisa kita gunakan untuk yang baik. Kalau kemudian anak-anak kita dirusak paling banyak oleh gadget itu, maka kita pun harus bertempur di situ supaya membuat anak-anak ini jadi baik lagi. Maka metode yang paling efektif sebetulnya untuk anak-anak ini adalah dari media sosial. Di samping memang harus ke masjid. Masjid itu tak boleh ditinggalkan ya. Dan jangan dibilang kalau sudah dakwah di media sosial berarti nggak perlu masjid lagi. Jangan kayak gitu. Masjid itu markasnya umat Islam, titik perkumpulan umat Islam itu di situ, gitu kan. Oke, baik Yoga. Jadi rencana kedepannya bagaimana? Saya cuman pengen satu aja, berkontribusi untuk masyarakat dan umat tanpa pamrih. Saya dulu pernah bercita-cita kalau saya sudah punya pekerjaan tetap, gajinya lumayan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan segala macamnya, ada sekedar untuk menghidupin itu, maka saya tidak akan berharap lagi dari apa yang sudah saya berikan kepada masyarakat. Karena tidak bisa dipungkiri, tekanan batin itu pasti ada kan. Kalau awak tidak punya penghasilan tetap, begitu ditelepon sama masjid, Ustadz mengisi malam ini, yang awak pikirkan pasti cepat limpul 200. Saya nggak mau lagi itu, dinodai dengan itu. Pokoknya saya datang ke kajian, dipanggil mengisi, saya niat lillahi ta'ala menyebarkan ilmu, hanya untuk itu. Itu aja. Saya tidak mengharapkan spesial uang mereka, dikasih alhamdulillah, tak dikasih tak apa-apa, walaupun kan sebetulnya kan tidak haram, kan halal, boleh mengambil. Tapi saya tak berharap sama itu. Memang niat lillahi ta'ala. Saya mau buku-buku saya tetap diterbitkan, saya tetap menulis, saya punya pekerjaan dari sini sampai Jumat saya kerja, Sabtu Minggu, ya itulah untuk isi kajian. Kalau malam pun, sebenarnya saya juga pengen jadi dosen. Jadi ada niat cita-cita saya untuk S2 saat ini. Ya. Mana tahu kan Allah kabulkan ya kan. Sahabat-sahabat pelita Quran juga jangan lupa doakan saya. Nanti udah tamat S2, pagi sampai sore bekerja kan, malam bisa mengajar. Kelas-kelas karyawan itu kan ada kan, S2 kan bisa mengajar, atau Sabtu Minggu kan bisa mengajar. Si kajian tetap itu saja, karena ada banyak sekali ustadz atau penceramah atau pendakwah yang amplopnya lebih utama daripada pemahaman jemaahnya. Jadi itu pertanyaan pertama dia. Jadi itu target pertama. Kayak saya bilang tadi, gitu telepon sama nazir masjid, Ustaz mengisi malam nias, cepet limpul 200. Kebetulan susu di belakang habis. Jadi cocok ini katanya gitu kan. Apalagi sampai kayak gini, ada beberapa kejadian di mana penceramah membatalkan mengisi di masjid yang sudah dia setujui sebelumnya untuk mengisi di tempat lain hanya karena honor yang dikasih lebih besar. Astagfirullahaladzim. Coba Bang Chandra bayangkan dulu itu. Mengajar agama, tapi diukurnya. Ini cepet limpul, ini 300, ini aja yang kupilih, ini nggak usah. Kan nggak boleh kayak gitu. Kita kan mengajar agama kan supaya orang paham agama, baik agamanya. Walaupun saya bilang tadi, walaupun halal, membetulkan ban mobil aja 300.000 bayar, nggak masalah ya. Apalagi betulkan agama, kasih gopek untuk ustadznya, nggak masalah. Agama awak yang dibetulkannya. Tapi itu tadi, janganlah mulai kalau uangnya kecil, atau receh, terus kita nggak mau lagi ngisi di sini. Ada beberapa ustadz yang tersinggung karena dikasih uang receh. Masa kalian ngasih ustadz uang 10.000 katanya? Kalau memang itu kemampuan masjidnya, kenapa rupanya? Maka itu saja.
Saya tak pengen dikenal, saya tak pengen terkenal, saya tak pengen muka saya ada di baliho, disebar-sebar di medsos. Hadirilah kajian Ustadz ini. Enggak utama. Tablik akbar, datanglah beramai-ramai. Nggak usah. Jadi kalau ada tawaran itu nggak mau ini ya? Saya Tablik akbar gitu. begini ya, Ah. sejak saya diundang-undang orang ceramah, saya tak pernah menerima undangan yang saya ceramah di atas pentas. Oh, nggak mau. Nggak pernah saya. Nggak pernah saya. Saya bilang, saya tak pandai jadi Ustadz Maulid. Saya bukan Ustadz Maulid. Ustadz Maulid ya. Kayak itu kan Ustadz Maulid. Assalamualaikum, saya tak pandai. Saya bilang saya tak pandai. Kalau Saya kajian? Saya kajian biasa aja. Oh iya. Makanya saya pernah diundang sama satu masjid, Ustadz, ini ada acara Maulid, gitu kan. Saya bilang, kalau pakai pentas saya tak bisa. Saya tak pandai, saya bukan Ustadz Maulid. Saya bilang gitu, berdiri di atas pentas segala macam, saya tak bisa. Oh enggak Ustadz, ini kajian biasa. Oke, saya bisa. Gitu aja. Saya gitu. Kalau ada yang undang gitu, saya arahkan ke Ustadz lagi. Saya juga sering menggunakan media sosial itu untuk menyebarkan opini, menulis. Ada blog saya, Angkatan Muda Islam, blogspot.com. Saya tulis pandangan di situ. Di wall FB paling sering. Kemudian di Instastory. Saya gunakan itu platform-platform itu. Artinya orang bisa melihat itu. Di samping memang juga generasi sekarang itu memang harus diajak ke masjid. Jadi masjid itu jangan ditinggalkan, jangan karena sudah di media sosial kemudian masjidnya ditinggalkan. Oh enggak, mereka memang harus diajak ke masjid. Tapi mungkin memang dari situlah awalnya. Karena kan orang sekarang kan memang menghabiskan waktu kan di situ paling banyak. Jadi kita berharap dia yang paling banyak itu dia nengok kajian, dia nengok nasihat, dia nengok pesan-pesan. Itulah dimanfaat. Oke, Yoga. Kira-kira apa pesan ini untuk teman-teman aktivis dakwah pelita Quran? Pesan saya untuk pelita Quran dan semua personal atau perkumpulan orang-orang yang mengatasnamakan pejuang di jalan Allah. Rajin-rajinlah memperbaiki dan memperbaharui ini. Karena jadi aktivis dakwah ini tak mudah. Bertempur antara nuraniawa dengan agama. Kalau macam pelita Quran, dia kan tak pungut biaya kan? Anak-anak mau ngaji ya ngaji aja gitu. Jangan biaya. Tapi di satu sisi, kalau misalnya ada kurang bahan di dapur, istri menjerit, anak menjerit, oh pasti kepikiran kan. Jadi batinnya tiap hari bergejolak. Panen tidak, kan itu istilahnya. Rajin-rajin perbarui. Karena banyak di luar sana, tak bisa kita pungkiri, personal, lembaga yang memanfaatkan agama ini untuk kepentingan mereka secara pribadi. Baik itu popularitas, perempuan, kekayaan. Kalau saya ditanya, saya ada trauma terhadap beberapa lembaga. Dan saya tak mungkin sebut namanya kan, tak mungkin. Tapi saya jujur saya trauma. Bagaimana yang menyumbang itu cuma orang-orang naik sepeda, jual kerupuk jange, tali sepatu, tali slopnya pun nggak ada, putus, diikatnya pakai cemeti. Nah, apa namanya yang peniti di situ. Yang lembaganya bisa naik Fortuner. Kan sakit hati orang nengoknya. Katanya berjuang untuk umat, tapi dia lebih kaya daripada yang nyumbang. Atau dia memanfaatkan popularitas untuk menggait perempuan, dijahatinnya perempuan ini, segala masalah. Kita berlindung kepada Allah dari yang begitu. Mudah-mudahan pelita Quran ini jadi jalan keluar atas sikap frustasi orang banyak terhadap generasi sekarang. Iya ya. Oke, terima kasih Yoga Ditama. Jadi sekedar informasi nih. Jadi pelita Quran itu sudah ada gerakannya di tahun 2017. Tahun 2017 sudah ada gerakannya, tapi tidak seperti sekarang ini ya, hanya mengaji di masjid aja gitu. Maghrib mengaji gitu. Oh iya, iya. Hanya gitu aja. Jadi saat itu muridnya hanya sekitar 15 orang, 20 orang hanya. Karena kenapa saya bilang hanya 15 orang? Karena sekarang lebih banyak. Lebih banyak dari 15 orang. Alhamdulillah.
Sekarang ini ada 30 murid lah gitu ya. Dan juga yang kami tekankan tetap mau dimanapun itu harus belajar. Kenapa? Karena kami tekankan pada anak-anak. Jadi ada anak-anak yang memang dia ngaji tilawah di tempat lain, sedangkan di hari-hari lain dia kosong. Nah, jadi di hari-hari lain silakan ngaji sama kami. Di hari dia ngaji tilawah. Jadi nggak ada waktu dia kosong untuk Betul. Jadi tetap belajar. Jadi dia. pelita Quran ini menyelamatkan generasi dari kerusakan di masyarakat. Amin ya Allah. Benar. Dan juga anak-anak yang dulunya kami ajar sekarang sudah jadi guru di pelita Quran. Oh itu, Iya. berarti penolong lah. Nah. Jadi generasi yang rusak tadi itu pelita Quran menyelamatkan. Amin ya Allah. Sehingga Jadi anak-anak yang dulu kami ajar sekarang jadi guru dan mereka ngajar sekarang. Jadi yang dipelajari di pelita Quran itu ada tahsinnya, ada sejarah Islam. Nah, itu sejarah Islam. Dan sejarah Islam ini sangat kami tekankan nih, karena mungkin mereka akan belajar dari sejarah-sejarah Islam dulu, bagaimana Rasulullah, bagaimana sahabat, dan bisa mereka terapkan insya Allah. Dan juga belajar tentang tajwid. Nah, jadi di tahsin itu ada tajwidnya. Juga kami juga nggak memungkiri mereka sukanya apa gitu, jadi kami nggak melarang gitu. ya. Jadi ada anak-anak yang suka mewarnai, kami sediakan untuk mewarnai gitu. Jadi setiap hari Minggu mereka biasanya mewarnai gitu, khusus untuk mewarnai gitu. Nanti kalau ada lomba-lomba mereka bisa ikut. Nah, nanti biasanya hari-hari lain gitu kan mereka belajar tilawah juga. Tilawah kebetulan. Dan alhamdulillahnya ada 2 orang qori dan satu orang qori dan satu orang qori'ah di pelita Quran. Oh gitu. Yang mengajar ya. Dan mereka Hariri Nasution, anaknya Ustadz Jafar Siddiq. Oh iya. Dan juga ada namanya Nurul Fahrisa. Nah, mereka sudah saat ini sangat aktif lah di MTQ sekarang ini. Lagi mekar-mekarnya ya. Nah, kalau awal udah mati dah. Dan murotal tilawah murotal mereka ada di YouTube Pelita Quran. Oh gitu ya. Dan saat ini tayangan terbanyak di channel Pelita Quran. Masya Allah. Oke. Jadi mungkin itu yang bisa sahabat Pelita dapatkan ilmu dan motivasinya. Semoga ilmu-ilmu tadi itu bisa diterapkan oleh sahabat Pelita. Dan harapan kami untuk yoga, harapan kami kepada Allah, semoga Abang Le Yoga bisa semakin sukses, bisa semakin menjulang tinggi karirnya dan ilmunya. Dan ilmu. Tapi jangan lupa macam kata El Soraya, apa namanya, bawalah ilmu padi di ladang, makin berisi tunduk ke bawah. Itu dia. Jangan gitu, harus ada itunya. El Soraya ya. El Soraya. Medan. Oke, jadi harapannya begitu, Bang Yoga. Semoga makin bagus karirnya, cepat dimudahkan, cepat dimudahkan dalam proses menjalin keluarganya. Amin. Kapan insya Allah? Ditunggu aja lah. Oke, jadi sahabat Pelita ditunggu. Ditunggu ya. Mudah-mudahan diundang. Dan juga boleh tahu nih Instagram Bang Yoga. Instagram saya cari aja Yoga Aditama. Nanti ada foto saya kayak gini pakaiannya. Itulah diikuti. Kalau saya nggak salah public kok, nggak private. Jadi langsung follow, langsung ikuti bisa. ya. Atau nggak usah follow, mau stalking aja gitu. Bisa. Oke. Terima kasih Bang Yoga. Sama. Untuk sahabat-sahabat Pelita yang ingin mengaji di Pelita Quran, kami persilahkan dengan cara bisa menghubungi akun Instagram Pelita Quran di pelita_Quran, atau juga bisa langsung datang ke Masjid Al-Ikhlas Jalan Nagur, Kota Pematang Siantar. Waktu mengajinya dari maghrib berjamaah di masjid, lalu mengaji, setelah itu sholat jamaah isya di masjid. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.